Assalamualaikum Kang Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rayu, rayu, rayu. Kang Mas Mansur di sini akan membahas salah satu karya beliau yang diberi tema Akar Aji Rasa. Ya. Silahkan dijabarkan Mas. Karya saya ini yang baru saya bikin ini ya kan ya. Saya kasih tema Akar Aji Rasa. Saat di sini cuma bagi-bagi cerita, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Aji rasa maksudnya itu akar aji rasa. Ini kan akar secara alami ya, karena dia itu belum mempunyai tumbuhan ya, apa nang pohon. Ya. Ini kan pohon yang dibilang juga bisa jadi akar serabut. Ya. Makanya ini walaupun tidak ada batang, dia pun bisa mengakar, menjalar, cari rasa-rasa maksudnya ya, mencari makanan atau mencari humus supaya dia itu bertahan diri untuk tumbuh sebagai batang lagi. Makanya ada pepatah bilang jadilah akar serabut daripada akar yang besar. Oh, Kalau akar jadi batang yang besar, dalam arti batang yang besar itu kalau tanpa akar serabut kan tidak kuat sih kan, seperti itu. Bahkan akar tunggang pun masih kuat akar serabut. Kelapa juga kan kuat kan ya. Makanya pohon besar itu kalau roboh dia bisa mati dimakan rayap. Tapi kalau dia akar, walaupun dia itu kekuatan akar kecil, tapi sewaktu-waktu dia akan tumbuh kembali. Jadi akhirnya dia juga mempunyai batang lebih besar ya kan. Iya, tumbuh lagi Dan bisa mengayomi di sebelahnya buat apa itu dalam arti pengayom ya, pengayomnya dari tumbuhan bisa rindang. Makanya ini sama juga akan memperbarui pertumbuhan lagi. Makanya di sini apa kayaknya ini semrawut ya Kang ya. Ini semrawut. Jadi ini istilahnya ini akan tumbuh lagi ini warna ini. Oh, itu tunas-tunas baru itu ya? Ya betul, tunas-tunas baru. Oh, kalau yang hitam itu kayak habis terbakar gitu. Ya, emang habis terbakar kan banyak di ladang-ladang, kadang-kadang kan dibakar. Iya. Tapi pada akhirnya tumbuh lagi, tunas lagi seperti pohon bambu juga itu. Pohon bambu coba dibakar. Pada akhirnya kan tumbuh lagi kena hujan gitu. Makanya jangan meremehkan bahwa akar kecil ini tidak mempunyai kemampuan. Padahal mempunyai kemampuan yang luar biasa malah itu. Karena sangat kuat dan mempererat penyatuan yang luar biasa walaupun dia itu sebagai akar kecil gitu. Oh gitu. Ini memberikan contoh kepada kita semua sebagai orang kecil ya. Kita itu harus benar-benar teguh pendirian dalam arti untuk mencari nafkah atau mencari rezeki atau dalam hal bekerja apapun di dalam segala bidang kita harus tangguh. Dalam arti tangguh kita itu bekerja keras dengan sepenuhnya hati ini harus benar-benar bekerja benar itu loh. Dan harus berani berkorban dalam pengorbanan dalam hal kerja untuk mencapai kesuksesan kan harus seperti itu. Jangan sampai selalu santai ya. Jangan terlalu tetap kita santai, tapi kan kita harus benar-benar bekerja untuk mencukupi kebutuhan, apalagi zaman sekarang kan gitu. Harus benar-benar kuat dan harus benar-benar punya kepenuhan rasa tanggung jawab kita sendiri untuk mengayomi keluarga kita gitu.
Jadi kita itu harus kuat seperti akar serabut nggih. Meskipun kita ditebang, kita dibakar, kita di apapun lah itu, tetap kita itu harus kuat karena akan tumbuh lagi menjadi yang baru. Jadi kehidupan itu ditempa seperti itu nggih Mas ya? Iya betul. Kehidupan itu kan tetap harus mempunyai harapan yang sangat kuat. Harap bicara Om Jo. Harus mempunyai harap. Ya. Semakin kita mempunyai harapan masa yang akan datang, kurasa kita itu tetap semangat gitu. Kalau kita itu tidak punya harapan, sama juga kita itu kan putus asa. Jadi otak ini tidak bisa untuk berpikir gitu loh. Makanya yang saya harapkan kita itu harus berharap. Dan berharap untuk kebenaran, berharap untuk menuju motivasi masa yang akan datang. Gimana caranya kita itu harus benar-benar bisa bekerja dan untuk mencapai kebahagiaan, keharmonisan dalam keluarga kita ini. Dan harus benar-benar tangguh gitu, jangan malah kita itu lemah. Iya. Apalagi kita itu orang Jawa kan udah dikenal tenaganya, otaknya walaupun sangat sederhana di situ kan. Di situ kan maksudnya. Iya. Cuma generasi zaman sekarang itu kan gini Mas. Ketika terkena masalah kecil, mereka itu seperti susahnya itu seperti wah besok ini kiamat, seolah seperti itu. Kalau generasi zaman sekarang ya. Kalau orang zaman dulu kan tetek wae gitu. Makanya itu jangan terbiasakan seperti itu. Karena semua ini tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Tapi kita itu perlu, dalam arti kita itu kadang-kalanya manusiawi ya, kita merasa capek, lelah, jenuh, ya kita harus dekat sama teman yang bisa ngasih solusi gimana gitu untuk menyemangatkan hidup kita. Dan kita itu harus benar-benar sering curhat sama teman atau saudara mana supaya kita itu bisa dikasih solusi untuk masa yang akan datang. Karena semua ini emang tergantung itu sih, hati kita dan otak kita. Perangkat inilah yang harus digunakan. Jangan asal-asalan, harus dianalisa dengan kejernihan pikir, juga kebeningan hati kan, dan disertai dengan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita harus benar-benar paham. Berarti manusia ketika saya ini lelah, saya capek, itu memang wajar nggih Mas nggih. Ya itu sifatnya manusia ya, lumrah. Wajar-wajar aja. Tapi kan jangan terlalu, kalau terlalu berarti kurang ajar dong. Jangan terlalu, dibiasakan. Makanya seperti orang dulu ya, seperti saya ini bercermin kepada bapak saya dulu ya, orang dulu kan orang kuno ya. Jadi dia itu walaupun anaknya banyak, cuma kerjanya ya mencangkul. Tapi dia pagi udah bangun ya, selalu beraktivitas dan menekuni kerjaannya. Ya pada akhirnya juga sih ada kesuksesan dibilang seperti itu ya, emang ada. Sampai sekarang pun bisa saya bercontoh itu. Makanya saya tuh nggak mau seperti orang-orang, selaginya saya itu masih punya waktu dan badan saya tuh sehat, saya harus benar-benar beraktivitas. Dan mari beraktivitas supaya kita itu dapat buah atau hasil masa yang akan datang di situ. Berarti kita itu boleh lelah tapi cukup sebentar untuk istirahat sebentar nih Mas ya. Setelah itu ya tetap kita bangkit lagi. Kalau dirasa memang kita sudah tidak bisa, kita coba sharing beban dengan teman atau keluarga atau siapalah ya. Oke. Itulah yang dikatakan kehidupan. Emang seperti itu. Iya. Memang kita itu kan nggak bisa hidup sendiri ya Mas ya. Ya nggak bisa. Butuh orang lain ya. Bisa. Tapi jangan seperti hidup seperti benalu loh ya. Iya. Kalau benalu kan cuma menempel ya. Iya. Tapi jadilah hidup ini kayak anggrek. Anggrek kan bisa hidup sendiri ya.
Oh iya. Anggrek kan bisa walaupun dia itu menempel tapi dia itu mencari makanan sendiri. Oh. Kalau untuk benanggrek itu kali benalu jangan, benalu kan selalu menempel ya. Menempel Menghisap. boleh lah di saat kita itu karena mendesak keadaan paling kan 1-2 hari aja. Iya, lah. iya, iya, Itu apa contoh itu kan termasuk kode-kode alam yang perlu kita ketahui gitu loh Kang. Iya, iya, betul. Terus untuk itu di belakangnya Mas Mansur itu ada pecut, ada caping itu lukisan apa Mas? Ini dikatakan lukisan ya bisa jadi dikatakan apa ya, seni rupa ya itu Oh, maksudnya. nggih nggih. Ini pecut itu kayak bahasanya apa ya Kang ya, contohnya pecut Cemeti. oh cemeti ya cemeti. Ini kan simbolis kayak menurut filosofi Jawa ya, kalau cemeti ini simbolis untuk melangkah ke bagusan. Ini contoh kuda atau sapi. Sapi kalau jalannya nggak benar kan tetap dipecuti, harus jalannya iya, benar, iya. harus ngikutin itu kan. Harus ngikutin rute, misalnya untuk baca ya harus yang benar itu kan. Dan caping ini pun udah memahami semua ini kan simbolis untuk pengayoman kita sendiri. Ini caping kelopak ini. Nah, ini orang tulang dulu juga kan pakai, ini kan termasuk adat dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya ada, tapi kan enggak seperti orang dulu. Iya. Ini yang disebut caping kelopak. Keropak ya. Nah ini ibaratnya ini badan kita menggambarkan kita itu harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan dan kita harus ada kekuatan di sini, harus badan kita harus dilindungi. Nah ini tadi caping, melindungi kita sendiri. Ada angin, ada panas, tetap kan kita itu tetap kena ayoman ya. Di situ. Ada rantai juga Ya, Mas. rantai ini kan melambangkan satu dan kesatuan kita antara rogo, nyawa, sukmo. Harus ada penyatuan, harus ada manunggaling, ya. Semua pikiran, hati, dan organ tubuh disatukan untuk mengerjakan hal-hal kebajikan di situ kan maksudnya. Nggih. Jadi meskipun kita itu diayomi, tetap kita harus punya kontrol Betul. diri nggih. Oke. Ya mau mempunyai kontrol ya harus pakai rel. Style kedua lah. Iya. Ojo bablasan ya. Iya. Soalnya kan manusia itu ndak mikir budine ya, cara wong ngomongan Jawa kan wong ora mikir kari budine. Iya. Mikir apa yang kita langkah harus dipikir dulu. Sekiranya kita itu mau melangkah kita harus berpikir dulu apa yang saya jalani. Bahkan walaupun kita itu kadang-kalanya kita itu berpikir mau melangkah pun kadang-kala banyak yang ribetin juga di situ. Itu kan kehidupan emang seperti itu. Asal kita itu labet, tatak, kuat. Dengan kekuatan perilaku kita sendiri, budi pekerti dan luhur, pasti ada jalan yang bagus. Itu kan. Siap.